Tiding ting tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Film diawali dengan perlihatkan berita tentang seorang bernama Bruno Diaz, di mana saat itu ia akan berpidato di depan masyarakat yang tanpa dia sadari ada seorang sniper wanita yang bernama Yuki sedang membidiknya dan akibat tewasnya Bruno Diaz tadi malam, para pemerintah pun mengerahkan anggota CIA untuk menyelidiki di mana bukti-bukti yang telah mereka dapatkan mengarah kepada seorang mantan militer bernama Brandon Beckett yang kebetulan mempunyai skill sniper yang hebat. Sementara itu Brandon sedang asik menikmati masa cutinya dengan bermain FF yang ternyata Yuki juga sudah mengintai kediamannya yang ketika Brandon sedang asik-asiknya bermain FF, tiba-tiba ya, datanglah para anggota CIA yang menangkapnya, sedangkan Yuki harus bernasib apes tatkala misinya harus tertunda karena keduluan oleh anggota CIA. Setelah itu Brandon dibawa ke tempat rahasia milik CIA untuk diinterogasi, di mana salah seorang pemimpin CIA bernama John pun langsung menginterogasi Brandon dengan mengatakan bahwa mungkin saja ayahmu terlibat, yaitu ayahnya Brandon yang merupakan sepuh sniper yang tiba-tiba datanglah seorang investigator bernama Zero yang meminta untuk berbicara empat mata kepada Brandon. Berbeda dengan John yang gegabah dan asal nuduh saja tanpa bukti yang konkret, Zero lebih ke arah menyelidikinya terlebih dahulu sebelum menuduh, di mana Zero ini sebenarnya ingin menyelamatkan Brandon dari tuduhannya. Setelah itu kita diperlihatkan sekelompok pembunuh bayaran dari Rusia yang sedang dihubungi oleh seorang misterius. Apakah dia orang suruhan Yuki? Kamu nanya. Setelah itu Zero mencoba masuk ke ruang kendali milik CIA, di mana Zero menemui salah satu anggota CIA yang bertugas untuk mencari informasi bernama Clover, tidak pakai EVOS, yang ketika Zero melihat rekaman ulang penembakan Bruno Diaz, Zero merasa curiga ketika melihat kenapa dan mengapa ada seorang pengusaha farmasi yang ikut nimbrung di acara politikus itu yang bernama Donald, sehingga Zero langsung menyelidikinya. Setelah itu Brandon dipindahkan ke tempat khusus yang di saat bersamaan Yuki dan para pembunuh bayaran pun sudah bersiap-siap untuk mencegat mobil yang membawa Brandon. Benar saja, ketika di tengah perjalanan, Brandon dan dua anggota CIA pun harus dicegat oleh para pembunuh bayaran Rusia sehingga terjadi kontak senjata di antara mereka. Dua anggota CIA itu harus tewas karena kalah jumlah, ditambah bantuan sniper dari Yuki. Sementara itu Brandon mencoba melepaskan borgolnya dan hanya tersisa dua anggota Rusia yang karena Brandon ini berpengalaman sehingga ternyata salah satu dari mereka masih bisa bangkit, sedangkan Yuki berhasil membidiknya, akan tetapi tembakannya meleset yang akhirnya Brandon berhasil kabur dan membuat Yuki kesal. Di sisi lain Zero sedang menghampiri Donald untuk menginterogasinya, yang tanpa banyak basa-basi Zero pun langsung menanyakan apakah dia terlibat dalam kasus Bruno Diaz, di mana Donald mengatakan bahwa mengapa saya ingin membunuhnya, toh tidak ada untungnya juga bagi saya. Setelah itu Donald mencurigai salah satu industrial bernama Paykus Industries yang dalam waktu dekat akan mengambil alih perusahaannya. Paykus Industries. Beralih kepada John yang setelah mengetahui Brandon kabur, ia semakin yakin bahwa Brandon bekerja sama dengan ayahnya untuk bisa kabur, sehingga dia langsung menyuruh para anggotanya untuk menangkap dan mencari keberadaan Brandon. Sementara itu Zero dan Clover diam-diam bekerja sama untuk mencari informasi di perusahaan Paykus, di mana Clover menemukan seorang akuntan bernama Josh yang dicurigai sebagai dalang atau otak dari pembunuhan Bruno Diaz. Setelah itu terlihat Brandon sudah sampai di sebuah parkiran dan berniat mencuri mobil untuk kabur, akan tetapi aksinya harus kepergok dua orang polisi yang sedang patroli, yang karena Brandon tidak punya banyak waktu, ia pun harus menggunakan sedikit kekerasan untuk bisa kabur dari para polisi itu. Keesokan harinya Zero pun mendatangi perusahaan Paykus untuk mencari Josh, akan tetapi sesampainya di sana dia hanya bertemu dengan asistennya Josh bernama Phoenix yang mengatakan bahwa Josh sedang sakit dan tidak masuk hari ini, yang membuat Zero semakin curiga terhadapnya.
Karena merasa curiga, Zero pun mencoba menanyakan latar belakang Phoenix kepada Clover yang ternyata banyak hal janggal yang ia temukan, dan tiba-tiba Clover harus kepergok John yang langsung memarahinya karena menurutnya yang Clover lakukan itu tidak penting sehingga Clover harus mengirim informasinya lewat SMS. Setelah itu, Zero mendatangi salah satu anggota pembunuh bayaran Rusia yang sedang dirawat di rumah sakit, di mana Zero menggunakan cara yang cukup menyakitkan untuk agar dia bisa mengaku, akan tetapi tetap saja ia tidak menemukan informasi sedikit pun dari orang itu. Beralih kepada Brandon yang sedang menuju ke kediaman ayahnya bernama Thomas sekaligus untuk meminta tolong. Di malam harinya seperti pada umumnya seorang anak dan ayah minum-minum sambil bercerita, di mana Thomas menceritakan salah satu masa lalunya yang sangat menyakitkan, di mana pada waktu itu ia dan sahabatnya ditugaskan untuk membunuh seorang kota mafia di Vietnam. Namun ketika sahabatnya tertangkap oleh musuh, ia harus menembak dan tembakannya tepat mengenai si musuh dan juga sahabat karibnya yang harus tewas pada saat itu, dan itulah mengapa ia pensiun, karena ia merasa sangat terpukul sekaligus merasa sangat bersalah. Sementara itu, para anggota CIA dan Zero sedang memeriksa dan mencari bukti di rumah Brandon, di mana Zero secara mengejutkan menemukan foto Brandon bersama Phoenix yang ternyata seorang tentara yang karena dulu Phoenix pernah melakukan kejahatan, ia pun menjadi buronan, sehingga Phoenix yang nama aslinya adalah M. Connell pun memalsukan kematiannya pada 5 tahun yang lalu. Keesokannya Zero berhasil menemukan Josh yang pada saat itu sedang ingin pulang, yang tanpa banyak basa-basi Zero langsung menginterogasinya dan memaksa Josh untuk jujur, yang pada intinya Josh hanyalah orang biasa yang dipaksa tutup mulut dengan cara kekerasan oleh Phoenix, karena sebenarnya dalang dari pembunuhan Bruno Diaz adalah Phoenix yang tak lain untuk mengambil keuntungan, sehingga Josh dipaksa untuk membuat rekening luar negeri agar kejahatannya tidak tercium oleh siapapun. Sementara itu, John mengirim pasukannya untuk mengepung rumah Thomas. Thomas yang menyadari hal itu pun langsung menyuruh Brandon untuk pergi melalui ruang bawah tanah rahasia, sementara Thomas akan keluar dengan tangan kosong. Di tengah-tengah itu tiba-tiba John dihubungi oleh Zero bahwa Thomas dan Brandon bukanlah pelaku, sehingga John menyuruh pasukannya untuk mundur. Akan tetapi tiba-tiba pasukannya John dibantai habis oleh seorang sniper yang pastinya bukan Brandon dan Thomas pelakunya, sehingga Thomas dan Brandon yang menyadari ada orang ketiga, mereka pun langsung mencari keberadaan si sniper itu. Ternyata si sniper itu adalah Yuki. Yuki bisa saja langsung menembak Thomas, namun otaknya tidak secetek itu, karena jika ia menembak Thomas, maka keberadaannya akan diketahui dan pastinya ia akan ditembak oleh Brandon, dan begitu juga sebaliknya, sehingga ia memutuskan untuk menembak salah satu senjata milik anggotanya John untuk mengalihkan perhatian mereka. Hal itu pun berhasil mengalihkan perhatian Thomas dan Brandon, sehingga mereka memutuskan untuk mencari Yuki secara jarak dekat, yang ketika Yuki sedang membidik Brandon, tiba-tiba akibatnya Yuki pun harus ketahuan, sehingga Brandon langsung mengejarnya dan terjadilah duel di antara mereka, yang walaupun Yuki ini seorang wanita, namun kemampuan bela dirinya sangat kuat yang membuat Brandon kewalahan untuk menghadapinya. Ketika Brandon terpojok dan hampir saja dibunuh oleh Yuki, untungnya Thomas datang tepat waktu dan langsung menodongkan snipernya ke arah Yuki. Sementara itu Zero datang ke rumah Phoenix untuk mencari bukti dan informasi, yang benar saja Zero menemukan paspor duplikat yang digunakan untuk menjebak Brandon. Setelah mendapatkan Yuki, Brandon pun langsung memberitahu kepada John, yang setelah dicek, ternyata Yuki adalah seorang sniper bayaran asal Jepang yang memang disewa oleh Phoenix untuk menjebak Brandon. Setelah itu Zero berhasil menemukan pulau tempat persembunyian Phoenix, sehingga dia langsung menuju ke sana dengan menyewa sebuah kapal air. Di malam harinya John dan Brandon memutuskan untuk bekerja sama, di mana Brandon mempunyai ide dengan memanfaatkan Yuki untuk menjadi umpan agar mereka bisa menjebak Phoenix untuk keluar dari persembunyiannya.
Setelah itu Yuki dibawa ke ruang interogasi di mana John membujuknya untuk bekerja sama dan jika Yuki mau, mereka akan menghilangkan jejak kejahatannya yang karena tergiur dengan tawaran itu, Yuki pun mau untuk bekerja sama dan langsung menghubungi Phoenix dan mengatakan bahwa dirinya berhasil menangkap Brandon sehingga Phoenix menyuruhnya untuk membawa Brandon kepadanya. You haven't paid your debt if Beckett's still alive. Setelah itu mereka pun bersiap-siap untuk menjalankan rencana dan John malah melarang Thomas untuk ikut karena menurutnya dia sudah pensiun. Akan tetapi Thomas yang melihat anaknya akan dijadikan sebagai umpan, ia pun bersikeras untuk ikut membantu dengan keahlian snipernya. Okay, let's go. Get her out of here. Let's move. Sementara itu Zero sudah masuk ke kediaman Phoenix di mana ia menemukan foto Donald di sana yang membuktikan bahwa dia ternyata terlibat dan tiba-tiba saja datanglah Phoenix yang langsung menyerangnya yang karena postur tubuh Phoenix lebih tinggi dan besar, Zero pun sangat kewalahan menghadapinya. Ketika Phoenix hampir saja membunuh Zero, Donald pun melarangnya karena ia tidak ingin ada mayat lagi, di mana Donald memberi tawaran kepada Zero jika ia mau melupakan masalah ini, Donald akan memberi banyak uang. Akan tetapi Zero yang merupakan agen yang sangat jujur pun tidak menerimanya yang membuat Donald dan Phoenix semakin kesal. John dan pasukannya pun sudah datang, yang sialnya Yuki tidak berhasil membuat Phoenix keluar sehingga rencana mereka pun tidak berjalan mulus. Yang ketika Phoenix menyuruh mereka masuk, tiba-tiba ya, Brandon berhasil disandra oleh Phoenix, sedangkan Yuki yang masih selamat pun kabur ke belakang dan menemukan Zero yang meminta pertolongannya. You help me, I'll help you. Sementara itu Thomas sudah membidik Phoenix dan didesak oleh John untuk menembak, di mana momen ini sangat persis dengan kejadian masa lalunya dengan sahabatnya sehingga Thomas ragu untuk menembak, takutnya jika ia menembak anaknya Brandon juga kena. Akan tetapi karena kondisi yang sudah mendesak dan riwah, Thomas pun berhasil meyakinkan dirinya untuk menembak dan ya, untungnya Thomas berhasil menembaknya tepat mengenai kepala Phoenix tanpa Brandon terluka sedikit pun. Sementara itu, Yuki dan Zero berhasil menangkap Donald yang ingin kabur. It's over. Pada akhirnya rencana mereka semua pun berhasil sehingga Brandon dan Thomas pun bisa hidup bebas tanpa adanya masalah lagi. Gak tahu sih kedepannya gimana ya. Yang penting film pun sudah berakhir. Go get those beers now. Yeah, crack a couple of cold ones. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini lagi-lagi tentang uang. Uang dapat merubah sifat seseorang yang awalnya baik menjadi jahat. Uang bisa menyebabkan banyak hal-hal buruk seperti perampokan, pencurian, korupsi, pencucian uang, penyelundupan, pemerasan, penyogokan, kemaksiatan kalau dipakai nyawa, dan masih banyak lagi kejahatan yang disebabkan oleh uang. Demi agar rantai motormu tidak putus, adakah 100, tapi lebih baik 500, tapi lebih baik lagi 1.100.000. Saya Gigi Mas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys ya. Buyur.